Oke, ketemu lagi sama gua. Nama gua Dani. Gua dari Seribu Roti. Video yang kali ini cuman ringan-ringan aja. Seperti janji gua kemarin, gua pengen jelasin soal yang ringan-ringan khususnya di usaha. Karena saham kayaknya nggak semua orang juga harus tahu dan perlu tahu. Sebenarnya sih ternyata masih ada juga yang pengen tahu gitu. Dan mungkin sebagian juga biar tahu gitu. Cuma balik lagi soal yang gue jelasin kemarin, topik yang kali ini tentang usaha kecil dulu karena biar gimana pun 99% itu mungkin di seluruh dunia juga ya, khususnya di Indonesia sih 99% lebih itu usaha kecil. Ukuran gue gampang karena kalau lu bicara eh, berapa banyak orang kaya, gue udah bikin juga videonya bahwa jumlah orang yang punya rekening di atas 150 juta, 100 juta itu hanya 0,27% kalau gua nggak salah ya. Artinya orang yang masuk kategori kaya di Indonesia itu sangat-sangat sedikit. Terus kalau ditanya, oh tapi kan banyak yang punya rumah besar dan lain sebagainya, itu menurut gua aset tetap. Jadi kalau base-nya cash, uang kas gitu ya, uang tunai, itu BI lo bisa cari datanya hanya ada 0,27% saham orang saja yang punya rekening di atas 100 juta. Jadi, gue nggak tahu kalau di Amerika sana atau di negara lain. Kalau di Indonesia kondisinya begitu. Jadi usaha kecil itu hampir dominan ya di seluruh Indonesia. Ya selama ya balik lagi undang-undang tentang IPO-nya belum dirubah gitu. Cuma buat lo yang sudah usianya mulai lanjut gitu ya kayak gue gitu ya udah menginjak kepala empat, eh, atau orang yang ambisinya juga nggak terlalu besar, kayaknya usaha kecil juga sudah lebih dari cukup. Tinggal gimana caranya lo memaintain atau membesarkan usaha tersebut. Nah balik lagi soal usaha, gue bisa compare ini selama gue di Bandung ya, kemarin gue liburan. Dan sebenarnya ada juga pengen gue tulis, nggak tahu apakah cukup lewat video aja. Jadi setelah gue di Bandung, gue dua aja ya, dua yang gue atau tiga lah yang gue perhatiin. Tapi yang dua sih makanan retail, makanan umum lah. Yang pertama adalah cuanki. Gue dari dulu hobinya emang bakso gitu ya. Salah satu bakso yang suka gue makan adalah cuanki. Kenapa cuanki? Karena jujur aja cuanki selain enak ya menurut versi gua, karena masing-masing bakso ini punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri menurut pengamatan gua. Nah cuanki ini salah satu yang bikin gua menarik adalah dia pedas gitu ya, walaupun setahu gua katanya orang Jawa Barat itu kurang suka pedas, tapi cuanki itu pedas. Menurut gua cuanki itu pedas. Dan apa bedanya cuanki di Bekasi khususnya, gua nggak tahu Jakarta ya, karena gua lebih dominan hidup dan besar di Jakarta. Jadi cuanki itu kalau di Bekasi awalnya, gue nggak tahu sekarang apakah mulai bergeser. Awalnya gue suka beli yang di depan rumah, khususnya yang suka lewat. Kalau gue lagi di dulu waktu masih ada bengkel, gue di bengkel juga suka beli. Itu harganya masih murah. Lu bayangin 1.000 itu masih dapat dua item ya. Mungkin sekarang udah berkurang, tadinya goceng atau 5.000 dapat 10, lu mungkin sekarang dapetnya mungkin kalau nggak 5 6 ya 7 gitu. Cuma kalau di Bandung ini di pusatnya cuanki itu, kalau konon katanya lah cari uang jalan kaki, itu itemnya besar gitu. Jadi lu beli bakso yang gede kalau di Jakarta kalau di Bekasi 3.000 ya. Kalau di sini gope lu, gila. Nggak tahu, mungkin 1.000 kali ya. Yang jelas gue beli goceng itu masih banyak gitu. Gue beli 7.000 aja bisa buat makan dua kali. Itu yang pertama. Jadi buat orang yang nyari duitnya misalnya di Bekasi atau Jakarta lalu hidupnya di Bandung misalnya, gua rasa sebenarnya hidupnya bisa cukup kalau lu bisa ngatur keuangannya, karena di sini biaya hidupnya eh, masih jauh lebih murah ya daripada di Bekasi, walaupun sebagian mungkin sudah mulai ada yang sama.
Jadi itu poin pertama. Jadi cuanki beda banget ya di Bekasi sama di Bandung. Di Bandung lu goceng bisa kenyang, bahkan lu bisa makan 2 kali gitu hanya dengan duit 7.000. Kalau di Bekasi kayaknya nggak bisa. Nggak tahu apakah udah berubah atau belum. Cuma terakhir gue makan kayaknya harganya jauh berbeda. Yang kedua adalah kenapa gue bilang sebagian sudah mulai ada yang berubah. Ya waktu kemarin masih di fase bulan puasa, gue beli nasi Padang. Nasi Padang ini menurut gua kalau lu beli di Bekasi dengan harga, gue sebut aja lah ya, 16.000, itu lu sudah di semi restoran. Jadi ada salah satu rumah makan tempat gue yang enak dan usahanya udah hampir puluhan tahun ya, dari zaman dulu. Harganya memang kategorinya menurut orang biasa mungkin cukup lumayan. Eh, tapi untuk segmen yang dia kejar, gua rasa itu harga ya biasa aja buat orang yang biasa beli dengan harga segitu. Ya dia 16.000, gue makan dengan porsi yang kalau di Bekasi itu porsi 10 ribuan. Ya dengan rasa yang menurut gue hampir sama dengan yang 10 ribuan yang di deket rumah gue juga. Banyak ya di Bekasi tuh, banyak rumah makan Padang yang tulisannya 10.000 apa aja gitu. Nah cuma ternyata memang mungkin karena gue nggak nyari-nyari, nggak jauh dari tempat gue tinggal tuh, tempat rumah mertua gue ini waktu gue mudik itu ada juga ternyata rumah makan Padang di areal yang sama, di jalan yang sama, cuman beda jarak sedikit, yang jual masih 10.000 juga. Dan ya gue nggak tahu kosnya gimana. Yang jelas kalau dia hidup di Bandung, biaya hidup di Bandung harusnya 10.000 juga sudah luar biasa. Apakah dia tetap memotong cost productionnya sehingga walaupun 10.000 tapi porsinya jauh lebih besar, atau eh, dagingnya jauh lebih besar, ya gue nggak tahu juga karena gue nggak sempat nyobain. Begitu gue mau beli pas dia udah libur. Itu sih dua. Kalau soal jaringan retail, gue rasa beli di mana aja hampir sama ya, mungkin beda-bedanya sedikit. Gue nggak tahu sih, gue belum compare. Kemarin gue beli sesuatu di jaringan retail di sini. Dan gue belum bisa komen apakah harganya hampir sama kayak di Bekasi. Cuman yang ekstrim ya tadi, cuanki begitu murahnya di sini karena porsinya juga gede. Terus nasi Padang ternyata di Bekasi dan di Bandung hampir sama harganya. Bahkan untuk kategori yang 16.000 lebih murah di Bekasi dibanding di Bandung, karena rasanya juga jauh lebih enak untuk harga segitu ya. 16.000 ke atas tuh kalau di Bekasi lu udah semi restoran. Di sini rumah makan biasa lu dapat 16.000. Walaupun ada juga ternyata yang main di 10.000 semua rasa. Oke, itu dulu cerita gua tentang eh, kuliner, khususnya mudik. Gua Dani dari Seribu Roti. Eh, Tadinya gue juga sempat mau bahas tentang kopi dan bengkel, cuman nggak tahu ya udah berapa hari ini udah mulai masuk hari keberapa gitu ya. Selama gue liburan kemarin itu malas banget gue pergi kemana-mana. Tiap hari ya cuma di rumah, dan pergi keluar tuh nggak jauh dari rumah lah, bisa jalan kaki udah nyampe. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lo mau pesan roti, lo bisa telepon gua di 0818 385 925. Gua ulang lagi, 0818 385 925. Terima kasih udah nonton video gua. Gua mau bikin video gua selanjutnya tentang saham. Kalau lo baru di channel gua, lo bisa subscribe. Kalau lo mau langsung update, lo bisa nyalain tombol lonceng atau aktifkan notifikasi di handphone sehingga lo bisa terima update terbaru dari gue. Cuma kekurangannya adalah lo juga terima update dari subscriber yang lain. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.